Tekstur lembut dari kaldu yang bercampur dengan lembutnya telur memberikan sensasi kenikmatan yang luar biasa dan membawa kita semua yang memakannya ke puncak kenikmatan. Sungguh-sungguh nikmat teman-teman. Sepertinya selalu meningkatkan rasa gairah genjot. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, memasak itu seksi. Jadi untuk anime kali ini El akan mengambil tema tentang memasak teman-teman. Mudah-mudahan dengan menonton anime ini teman-teman yang El cintai bisa menjadi lebih berselera untuk menikmati makanan yang ada di hadapan teman-teman saat ini. Oke, lanjut aja ke alur ceritanya. Anime ini bercerita tentang seorang siswa yang suka memasak. Ia bernama Souma. Souma dipanggil oleh ayahnya untuk beradu masak. Masakan kali ini adalah nasi goreng. Juri dari pertandingan ini adalah Mayumi, temannya Souma. Ketika Mayu mulai melahap nasi goreng milik Juichiro, ayah Souma, ia terpukau hingga ingin digenjot. Dengan begitu pemenangnya adalah Juichiro. Mayu mencoba menghibur Souma bahwa masakannya tidaklah seburuk itu kok. Souma yang sedang kesal itu pun memberikan makanan hasil eksperimennya yaitu cumi panggang selai kacang. Mayumi memakannya sampai trauma. Lalu pada malam harinya Souma yang sedang asik ngebayangin dirinya akan dapat mengalahkan ayahnya suatu saat nanti, tiba-tiba datanglah tamu yang tak diundang. Ia bernama Minegasaki, seorang pengusaha kaya yang hendak membeli kedai milik keluarga Souma untuk membangun sebuah apartemen. Souma bersikeras untuk menolak tawaran itu. Minegasaki bilang, kedai sekecil ini mana bisa berkembang, kan kau harus menyimpan seluruh stokmu dan pasti akan membuat kedai ini bertambah sempit. Souma membalasnya bahwa kedai ini tak pernah menyimpan stok. Kami selalu menyediakan apa yang pelanggan mau. Setelah itu Minegasaki memberikan tantangan kepada Souma. Jika tak bisa menuruti pesanan yang Minegasaki mau, ia harus menyerahkan kedai ini. Setelah itu Minegasaki pergi dari kedai itu. Pada keesokan harinya Souma mendapat kabar dari ayahnya bahwa ia ada acara untuk beberapa hari. Ia berpesan untuk tidak membuka kedai selama ia tak di rumah. Namun hal yang sangat mengejutkan, tiba-tiba seluruh daging yang berada di kedai telah dirusak. Lalu Minegasaki datang dengan perasaan gembira. Ia meminta Souma untuk membuatkan daging yang empuk. Kalau tidak bisa membuatkannya sesuai perjanjian kita, kedai ini akan menjadi milikku. Souma pun menerima pesanan Minegasaki dan mulai memasak. Minegasaki bingung, bukankah sudah kurusak semua daging yang ada di kedai ini? Setelah makanan itu jadi, Souma menjelaskan bahwa ini adalah kentang kukus yang dilapisi bacon. Bisa dibilang ini daging panggang KW. Minegasaki tak terima dan meminta Souma untuk menyerahkan kedainya. Karena ia meminta daging empuk bukan KW. Souma menegaskan kepada Minegasaki untuk mencobanya dulu sebelum berkomentar. Minegasaki memulainya dengan satu suapan. Ia pun sangat menyukai hidangan tersebut dan seperti biasa makanan di anime ini sepertinya selalu meningkatkan rasa gairah genjot. Namun Minegasaki bilang bahwa ini bukanlah daging asli, jadi kedai ini tetap jadi milikku. Tetapi ia tetap ingin menyantap hidangan itu lagi. Souma dengan cepat mengambil hidangan tersebut dan bilang bahwa kau harus berjanji untuk tidak meminta kedaiku lagi. Minegasaki yang tak bisa tahan lagi ingin genjot oleh makanan Souma. Ia pun berjanji untuk tidak ingin mengambil kedai ini lagi. Setelah itu Minegasaki dan pengawalnya mulai memakan hidangan itu lagi hingga seluruh pakaiannya robek-robek. Lalu pada keesokan harinya, ayah Souma pulang dan memberitahunya akan satu hal, bahwa ia akan menutup kedainya selama 3 tahun karena ia akan berbisnis dengan temannya. Souma diberikan formulir pendaftaran untuk pergi ke sekolah masak. Souma saat itu berpikir, sekolah masak mah gak level. Namun ia tiba-tiba mendengar sebuah teriakan dari siswa yang ditolak untuk melanjutkan ke sekolah masak itu.
ayah Soma bilang melalui telepon kepada Soma bahwa sekolah masak itu adalah sekolah nomor 1 di Jepang. Mungkin hanya 10% saja tingkat kelulusannya, jadi persiapkan dirimu baik-baik. Di lain sisi, ciwi cantik ini bernama Erina. Ia sedang menyantap bubur saus tiram. Ternyata bubur ini sangat lezat. Namun sensasi yang diberikan setelah menikmati bubur ini seperti sedang dikejut oleh gorila. Rasanya enak-enak gimana gitu loh. Tapi ya memang sangat kuat sampai Nona Erina tidak sanggup lagi untuk menahan. Di sisi lain, Soma yang dikirim ayahnya untuk masuk sekolah masak elit. Sekolah ini bernama Sekolah Totsuki. Sedangkan ayah Soma saat ini sedang berada di kota New York. Masakan ayah Soma ini ternyata mampu menggenjot lidah para bos-bos gede di New York. Dan memang sangat-sangat dirindukan oleh orang-orang di sana, termasuk pria yang satu ini. Saat ingin mengikuti tes masuk sekolah Totsuki, Soma bertemu dengan Yoshiaki yang juga sedang menunggu pengumuman hasil tes masuk sekolah tersebut. Sama seperti Soma, keluarga Yoshiaki pun memiliki restoran di Perancis. Keluarga Soma memiliki kedai tradisional Jepang di pinggiran kota yang bernama Yukihima. Karena ia hanya memiliki kedai makan dan bukan restoran, Soma sempat diejek oleh para peserta tes masuk sekolah Totsuki yang kebanyakan adalah anak dari koki terkenal di seluruh dunia. Tak salah lagi, penguji tes kali ini adalah Erina, manusia si lidah dewa tersebut, yang sangat dibangga-banggakan oleh sekolah ini. Tes memasak kali ini bahan dasarnya adalah telur. Dan para peserta tes boleh membuat apa saja jenis masakan yang berbahan dasar telur ini. Soma sangat percaya diri dalam mengikuti tes ini. Hidangan yang dihidangkan pun sangat sederhana. Nasi telur perubahan, itulah nama dari hidangan tersebut. Erina dengan nada merendahkan, ia tak mau mencicipi masakan tersebut. Sedangkan aku biasa makan makanan yang sangat-sangat cantik dan luar biasa. Namun Soma mencampur telur orak-arik dengan potongan layaknya scramble egg biasa teman-teman, dicampur dengan potongan kaldu ayam yang dibuat dan didinginkan seperti jelly. Sungguh sangat menakjubkan. Walaupun terlihat sederhana, tapi teknik memasak dalam masakan ini sungguh luar biasa. Saat telur dan jelly kaldu itu dihidangkan di atas nasi panas, kaldu itu meleleh dan mengeluarkan saus yang membaluti telur dengan begitu lembutnya. Saat dimakan, serasa tubuh kita ini sedang dibelai-belai dengan bulu-bulu halus. Tekstur lembut dari kaldu yang bercampur dengan lembutnya telur memberikan sensasi kenikmatan yang luar biasa dan membawa kita semua yang memakannya ke puncak kenikmatan. Sungguh-sungguh nikmat teman-teman. Namun saat Erika ditanya apakah masakan Soma itu enak atau menjijikan, tentu saja jawabannya menjijikan banget karena ia merasa dibelai-belai oleh bulu-bulu halus. Tapi nikmat teman-teman. Saking nikmatnya dia sudah tidak dapat menahan lagi. Langsung saja ingin dia keluarkan semuanya. Namun karena kata menjijikan dan Soma pun gagal masuk sekolah Totsuki. Erina ternyata adalah cucu dari kepala sekolah di Totsuki. Pelajaran pertama Soma adalah bersama Bapak Guru Chapel. Ia terkenal sebagai koki yang tak pernah tersenyum. Para murid diharuskan untuk memasak bourguignon. Resep masakan ada di papan tulis kelas. Sepertinya ini makanan Perancis begitu teman-teman. Dalam praktek memasak kali ini, Soma harus berpasangan dengan Megumi. Megumi hampir dikeluarkan dari sekolah karena nilai-nilainya yang buruk. Soma tidak tahu apa itu bourguignon. Ia membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari resep masakan tersebut. Megumi sudah memulai merebus daging dan supnya. Namun saat Megumi tidak melihat, teman sekelas mereka memasukkan garam yang sangat banyak ke dalam masakan tersebut. Dan akhirnya masakan itu rusak. Megumi menjadi panik karena waktu hanya tersisa 30 menit lagi. Tidak ada waktu cukup untuk merebus daging lagi. Namun Soma tetap tenang dan mengambil bahan-bahan masakan yang baru. Akhirnya masakan mereka selesai tepat waktu. Daging yang dimasak Soma pun lebih lembut. Bahkan dari dalam dagingnya keluar sari-sari. Seperti muncrat teman-teman. Sungguh luar biasa.
Capel pun bertanya bagaimana bisa kau memasaknya dengan tepat waktu, padahal tadi ada sedikit kecelakaan dalam memasak masakan ini. Soma pun menjelaskan kalau ia menggunakan madu untuk melembutkan daging. Madu itu direbus bersama daging. Madu mengandung enzim untuk memecah protein. Setelah dimakan, rasa daging soma rasanya seperti mandi dalam onsen madu. Betul-betul nikmat dan menyegarkan. Alhasil, Soma dan Megumi mendapat nilai A untuk tes praktik kali ini. Bahkan jika ada nilai di atas nilai A, maka mereka akan pantas mendapatkannya. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari L kali ini. Teman-teman, dari anime ini L sungguh mendapatkan hal yang luar biasa banyaknya teman-teman. Seperti ternyata kaldu bisa dibuat jelly loh. Dan lagi ternyata madu bisa membantu untuk melembutkan daging. Jadi teman-teman, selamat mencoba di rumah. Barangkali jika satu saat nanti teman-teman mempunyai kesempatan untuk memasak, boleh dicoba tuh teman-teman membuat jelly dari kaldu. Oke teman-teman, sekian alur cerita dari L kali ini. Apabila teman-teman menyukai anime masak ini, silahkan teman-teman beri jempolnya ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dan menekan tombol lonceng, jadi jangan lupa teman-teman langsung aja sekarang tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video L terbaru. Teman-teman, terima kasih karena teman-teman telah mendukung L selama ini. Mari kita berbagi pengalaman memasak dan memakan di kolom komentar. See you.